Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Sulastri, saya dari Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bakti Putra Bangsa Indonesia. Saya di sini akan membacakan tentang pidato yang berjudul dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pidato tentang peningkatan kesehatan ibu dan anak. Teman-teman yang saya cintai, kesehatan memang sangatlah penting bagi kita semua tanpa terkecuali, baik dari usia bayi, usia remaja, usia dewasa, bahkan usia lansia sekalipun. Dewasa ini masih banyak sekali orang-orang yang menyepelekan tentang kesehatannya. Minimnya pendidikan membuat kesehatan semakin menurun. Tanpa kita sadari, kesehatan adalah modal utama dalam kehidupan. Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya untuk memfasilitasi tentang ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, balita, dan anak usia prasekolah. Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat bidang KIA ini juga memfasilitasi tentang proses yang terkait dengan perubahan perilaku pada masyarakat. Apa saja? Yang pertama, upaya mobilisasi untuk menyiagakan masyarakat dalam sistem gawat darurat. Yang kedua, upaya masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam menurunkan angka kematian maternal. Yang ketiga, upaya untuk menggunakan sumber daya masyarakat tersebut. Yang keempat, upaya untuk menciptakan perubahan perilaku sehingga persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan yang profesional. Yang kelima, merupakan proses pemberdayaan masyarakat sehingga mereka mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang keenam, upaya untuk melibatkan laki-laki dalam mengatasi masalah kesehatan maternal. Yang ketujuh, upaya untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan kesehatan dalam mengatasi masalah kesehatan. Teman-teman yang saya cintai, seperti yang kita ketahui, peran ibu sangatlah penting bagi seorang anak. Tentang tumbuh kembangnya, tentang kesehatannya, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, peran keluarga juga sangatlah penting bagi kehidupan seorang anak. Pemberdayaan masyarakat bidang KIA dalam upaya mengatasi sistem gawat darurat dari aspek non-klinis terkait dengan kehamilan dan persalinan. Sistem kesiagaan merupakan sistem tolong-menolong yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. Dalam hal ini, dalam sistem tolong-menolong, juga dalam sistem transportasi, komunikasi, pendanaan, pendonor darah, pencatatan pemantauan, dan yang terakhir adalah informasi KB. Tujuan program KIA ini adalah untuk tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan optimal bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, atau yang biasa disebut dengan NKKBS. Prinsip pengelolaan program KIA dan peningkatan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien tentunya. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi untuk menggali dan mengelola berbagai komponen, kekuatan, dan perbedaan sehingga setiap warga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, tentang penyelesaian masalah mereka, tentang proses mengorganisir, menganalisis, sehingga mampu berpikir secara baik dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Teman-teman yang saya cintai, dengan semakin berkembangnya teknologi di era ini, kita juga perlu waspada dalam kehidupan sehari-hari tentang media sosial atau teknologi di era globalisasi ini.
Dengan semakin berkembangnya teknologi tersebut, ini sangatlah berpengaruh bagi kehidupan kita, terutama pada kesehatan kita sendiri. Dengan salah satu contoh saja, olahraga. Dewasa ini seorang remaja masih sangat menggemari tentang game online. Mereka sangat menggemari di depan smartphone tanpa berpikir panjang tentang jangka panjang dalam kehidupannya. Bahkan mereka juga menyepelekan olahraganya hanya demi bermain game di depan HP-nya sendiri. Untuk itu, marilah kita memulai pola hidup sehat sejak dini, sejak sekarang. Dengan pola hidup sehat untuk diri sendiri terlebih dahulu tentunya. Merubah pola hidup memang tidaklah mudah. Tapi apa salahnya ketika kita memulai hidup sehat mulai sekarang? Seperti yang kita ketahui, sehat justru lebih murah daripada kita harus mengobati rasa sakit. Meskipun pemerintah sudah memfasilitasi kita tentang masyarakat yang tidak mampu dalam proses pengobatan, namun saya tegaskan lagi, sehat lebih murah daripada mengobati rasa sakit. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.